sih Ronald? Kamu lagi mikir apa Ronald? Ini Sharon. Saya habis baca Alkitab di Matius tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya untuk berpuasa. Saya jadi penasaran deh. Oh, puasa. Iya Ronald, puasa itu salah satu ajaran Tuhan Yesus waktu dia ada di muka bumi. Dia mengajarkan kita berpuasa agar kita bisa menjadi pemenang. Agar kita bisa kuat, kita bisa menang dari kuasa-kuasa setan. Puasa itu sangat penting Ronald, biar kita bisa menguasai diri kita. Wah, keren ya Sharon. Saya jadi pengen coba. Coba aja Ronald, kita coba sama-sama ya. Oke, boleh Sharon. Ayo, jadi hari apa nih kita berpuasa? Hari apa aja kamu mau Ronald, terserah kamu. Hari Kamis aja ya? Oh iya bener Ronald, hari Kamis. Itu ada puasa di gereja Ronald. Oke Sharon, oke. Saya jadi terasa sabar. Iya, aku juga gak sabar nih Ronald. Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati agar internetnya lancar, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? tentunya semuanya baik Kak. Kak, aku mau tanya, sebenarnya tujuan kita berpuasa itu apa sih Kak? Nah, tujuan kita berpuasa nih, kalau kita puasa, kita akan menjadi pemenang, menaklukkan dunia ini, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih, kita akan semakin mencintai Tuhan Yesus. Pastinya dengan baca Alkitab dan doa tiap hari kan Kak? Iya dong, kalau kita akan bertumbuh, kita akan membaca Alkitab, dan kita berdoa juga. Bener banget Kak, seperti pujian baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Read your Bible, pray every day, and you grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow.
Nah, Kak Esther, kalau kita sering membaca Alkitab dan terus berdoa, maka Tuhan akan memenuhkan sukacita di dalam hati kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa banget ya, Kak. Iya dong, oleh sebab itu saat ini kita akan menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat ya. Tetap bangkit berdiri semuanya. Oh sukacitaku. Ya, adik-adik semuanya ikuti gerakan kami ya di sini. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param pam pam. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam. Sukacitaku kini penuh. Yuk adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
adik-adik, kita mau memiliki sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami dapat lebih mengerti kehendak-Mu dan berkati kami semua, juga guru sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membuka Alkitab. Firman Tuhan kali ini akan kita ambil dari Esra 7. Nah, dari kata kitab Esra 7 artinya kita akan mendengar tentang Esra. Siapakah Esra? Mari kita lihat firman Tuhan. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan sekarang. Esra adalah seorang Israel. Nah, kenapa Esra istimewa? Lihat ya. Pada masa ini, di Esra 7, Esra itu sedang ada di pembuangan. Tahu pembuangan? Kalau nggak tahu, penawanan lah. Seperti kita dulu, ditawan. Kita dijajah sama orang Belanda. Nah, Esra juga lagi ditawan. Dari mana dia ditawan? Dari negaranya. Dari mana negaranya? Negara Israel. Kenapa ditawan Israel? Kan Israel bangsanya Allah. Itulah dia. Biarpun bangsa Allah, tapi juga ada batasnya kesabaran Allah. Israel bandel. Tahun ke tahun dia bandel. Tuhan marah, artinya Tuhan menghukum. Nah, apa hukuman Tuhan untuk bangsa Israel? Dia membiarkan Israel itu diserang. Habis diserang diapain? Israel hancur. Israel hancur, habis hancur gimana? Orang-orangnya diapain? Habis kota-kotanya hancur, orangnya diapain? Orang-orangnya tuh ditawan. Ditawannya bukan di Israel, tapi dibawa ke negara yang menawan, yang memenangi peperangan. Kota apa yang memenangi peperangan? Itu adalah dibawa ke kota Babel. Nah, bangsa Israel itu ditawan, dijajah, jadi masyarakat nomor 2 bertahun-tahun. Tahu nggak berapa lama bangsa Israel di Babel? Ditawan 70 tahun. Aduh, kalau 70 tahun, bayangin aja berapa generasi orang anak kecil 70 tahun. Bagus kalau Tuhan masih kasih hidup. Kalau enggak udah meninggal. Ada lagi anaknya lagi masih ditawan. Anak lagi ditawan. Itulah bertahun-tahun Israel ditawan. Tapi marahnya Tuhan enggak selamanya. Marah Tuhan itu ada batasnya. Sesudah Tuhan melihat bahwa Israel sudah mau bertobat, mau kembali, Tuhan memberikan buka jalan bagi bangsa Israel. Raja pada saat itu adalah Raja Artasastra. Artasastra. Itu raja yang disentuh Allah hatinya untuk membuka jalan bagi bangsa Israel. Raja Artasastra memberikan surat pembebasan kepada bangsa Israel. Orang Israel tuh nggak semuanya dari Babel kan udah banyak keturunan. Jadi bangsa Israel tuh di Babel tuh udah banyak banget orangnya. Nggak bisa semuanya langsung blok pulang, nggak bisa. Jadi mereka harus kelompok 1 pulang, kelompok 2 pulang gitu, kelompok 3 pulang, bertahap. Nah, itulah tahapnya sesudah kalau Esra itu adalah pemimpin kelompok yang kedua. Dia Artasastra kasih Esra untuk mimpin. Kenapa Esra dipilih? Siapa sih Esra sampai spesial dipilih sama Allah?
Ini dia nih spesialnya Ezra. Kita bisa lihat di Ezra. Ini maaf ya kakak, mesti lihat jauh-jauh. Ezra ada di Ezra 9 sama Ezra 10. Ini dibilang, Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nih, lihat ya, siapakah Ezra? Adalah dia bertekad, atau artinya dia bilang, saya mau hidup saya ini, saya mau pakai untuk belajar firman Tuhan. 1. Terusnya apa? Mengajar firman Tuhan. 2. Mengikuti, menyebar firman Tuhan, mengikuti aturan firman Tuhan. Karena dia terus mengikut firman Tuhan, dia menjadi imam. Dia juga keturunan imam. Imam itu apa? Pendeta. Keturunan pendeta. Bapaknya, itu pendeta. Artinya dia juga pendeta. Dia pendeta Ezra. Dia dipilih di negara Babel. Raja itu gimana dia tidak tersentuh dengan Ezra? Karena Ezra itu selalu kuat dalam aturan dari firman Tuhan. Dia ikut aturan firman Tuhan. Dia ikut firman Tuhan terus. Dia tahu bahwa tangan kemurahan Tuhan selalu melindungi dia. Ya, terus dia dikasih surat. Surat raja itu bukannya cuma surat selesai. Enggak. Surat raja itu punya kuasa. Apalagi suratnya itu langsung difotokopi, disebar ke seluruh negara. Negara Babel bukan kecil enggak. Negaranya tuh luas sekali. Itu surat disebar. Nah, surat itu sampai distempel sama cincin raja. Artinya itu adalah perkataan raja. Dibilang, Ezra, kamu bisa membawa bawahan kamu untuk pulang ke Yerusalem dengan memilih orang-orang yang tepat untuk rumah Tuhan. Nah, di Israel itu sudah dibangun rumah Tuhan sama rombongan pertama. Ada rumah Tuhan, cuman gedung aja. Tapi belum ada orang-orang yang ngurus. Nah, itulah raja langsung tahu, dia menyuruh Ezra untuk mengatur semuanya. Dibilang, Ezra, kamu diumumin kan sama orang-orang, bangsa Israel boleh pulang, dan Ezra yang akan memimpin dan memilih orang-orangnya. Ezra juga akan berhak untuk memerintah semuanya. Nah, Ezra juga diperintah raja. Ingat Ezra, kamu harus memilih orang-orang yang benar. Dan orang-orang benar ini akan membantu di rumah Allah. Jadi Ezra bawa siapa aja? Ezra bawa imam-imam, orang Lewi, itu kayak imam itu pendeta-pendeta, orang Lewi itu hamba-hamba Tuhan, terusnya para penyanyi, terusnya penunggu gerbang, yaitu yang di biasa usher-usher terima tamu depan gereja. Itu mereka di bawah. Tuh ada juga yang kerja di rumah Allah, itu juga dibawa dari tempatnya. Karena banyak orang Israel yang membantu di rumah Allah. Ya udah, itu dibawa. Itu semuanya Ezra pilih dengan baik dan pilih ya. Tapi bukan cuma itu aja yang dikasih raja. Raja bilang juga gini, kamu pulang jangan dengan tangan kosong. Kamu pulang dengan barang-barang yang bisa dipakai. Jadi raja memberikan. Raja bilang, kumpulin perak. Dikumpul perak. Kumpulin emas. Juga naskah-naskah Israel punya, naskah-naskah orang-orang Israel punya, kumpulin supaya mereka bawa. Dikumpulin. Nah, Ezra, kamu pulang bawa semua ini. Semuanya dikumpulin. Tiap hari mereka kumpulin. Sampai banyak banget. Banyak banget. Sampai gini, Ezra ngumpulinnya capek. Biarpun dibantu, dia juga sibuk sekali untuk mempersiapkan perjalanannya ke Yerusalem. Udah dikumpulin semuanya, orang-orang dikumpulin, orang-orang yang untuk kerja di bait Tuhan juga, di rumah Tuhan juga dikumpulin, semuanya
di kelompok-kelompokin, ini untuk orang Lewi ya, ini kamu ngurus ini ya, ini kamu ngurus ini ya. Wah, dia urus semuanya. Raja melihat semuanya itu. Dia juga bilang, oke, semua siap, kamu boleh pergi. Tapi Esra ada lagi satu permintaan raja. Raja bilang gini, kamu adalah pendeta yang mengerti firman Tuhan dan juga mau mengajar kepada orang-orang. Dia bilang ke Esra gini, sepanjang kamu pulang, nyebrang sungai Efrat, kamu harus menunjuk orang-orang untuk menjadi gubernur. Gubernur tahu, gubernur kita juga gubernur. Di bawah gubernur juga ada kan pejabat. Gubernur untuk mimpin kota-kota yang kamu lewatin. Tapi pilihlah orang yang mengenal firman Tuhan. Supaya apa? Orang-orang yang dipilih oleh Esra mengenal firman Tuhan, jadi dia mengikuti aturan firman Tuhan dan juga mengikuti aturan kerajaan. Jadi orangnya itu pasti orang yang baik, orang yang penuh pengetahuan apa yang benar, apa yang salah. Orang yang sangat dipilih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga memilih orang tidak sembarangan. Tuhan pilih orang-orang yang berkualitas. Itu yang Tuhan pasti pilih. Ya, di sini dibilang juga, mengetahui hukum Allah dan juga yang dan haruslah kau ajarkan. Sudah mengetahui dan itu harus diajarkan terus, diajarkan. Semakin banyak orang mengetahui firman hukum Allah itu tuh si raja tuh percaya keturunannya tidak akan jatuh dalam kesusahan. Percaya kok Tuhan tuh, raja pun percaya kalau kita mengikuti hukum Tuhan, kita akan diberkati, akan hidup dengan tenang. Itu menjadi perjalanan berjalan terus. Dia sepanjang jalan, Esra mengingat apa tugas-tugasnya. Jalan, mereka jalan kemana ke sini, jalan ke Yerusalem, jalannya panjang. Berkilo-kilo mereka rombongan datang kemana, setiap kota Esra itu menjalankan tugasnya. Memilih pemimpin, ini sana memilih pemimpin, mengajarkan hukum Tuhan, mengajarkan semua peraturan Tuhan diajarkan. Terus semuanya dipimpin, sampailah mereka akhirnya ke Yerusalem. Sesudah sampai melihat Yerusalem, mereka merasa sukacita, bergembira. Karena apa? Mereka kembali ke kota mereka. Mereka bisa melihat kembali kota mereka. Yerusalem adalah rumah Allah. Itu di mana mereka percaya itu adalah tempat yang Allah kasih kepada mereka. Mereka bersuka cita. Mereka senang sekali sudah sampai ke rumah Allah. Sampai ke tempat kota yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itulah sukacita mereka. Kembali ke rumah Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin mereka. Mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sepanjang jalan tidak ada yang ganggu mereka. Sepanjang jalan mereka jalannya aman terus. Tidak ada yang kesusahan. Kenapa? Tuhan selalu melindungi mereka, memimpin mereka. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari Esra dan rombongannya sampai mereka ke Yerusalem. Itu Esra. Esra adalah orang yang sangat bertekad memegang firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Kita juga bisa gitu. Adik-adik sekalian di rumah, anak-anak, kita juga punya firman Tuhan. Kenapa? Kita harus berani. Karena dalam kita menjalankan hidup anak-anak sekarang nih, apa yang kalian kadang-kadang gak mau disuruh orang tua? Satu yang kakak tahu, kalau masih kecil-kecil nih, takut tidur sendiri. Tapi gak usah takut. Asal kita berdoa sebelum tidur. Kenapa mesti takut? Berdoa sebelum tidur, kita tidur sendirian pun, mati lampu pun, tenang aja. Tuhan tidak perlu lampu. Gelap, terang, Tuhan ada. Selama kita berdoa dan percaya iman kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita, melindungi kita. Juga apa? Kalau kita terus memuji Tuhan. Anak-anak di sekolah minggu, puji Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan, anak-anak di rumah pun bisa belajar firman Tuhan dengan orang tua. Itu yang menjadi kesenangan bagi orang-orang tua. Ya, kesenangan bagi Tuhan, karena anak-anak juga seperti itu, belajar firman Tuhan. Udah sangat bersuka cita. Di sekolah pun berani untuk menjawab apa yang guru ajarkan. Apa yang guru tanyakan, mereka dapat menjawab. Berani untuk maju, karena tahu Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan yang membantu kita. Apapun anak-anak lakukan, susah belajar, jangan khawatir. Pelajaran susah, jangan khawatir. Ingat saja, kesusahan, ada pusing-pusing, anak-anaknya lagi susah belajar apa-apa. Jangan lupa berdoa sama Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kunci. Datang kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi kunci anak-anak. Anak-anak ingat, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus perhatikan. Itu menjadi kunci hidup kita. Ya. Nah, firman Tuhan untuk belajar Esra sudah selesai. Kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan adalah diambil dari Amsal 14 ayat 26. Jadi Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itulah firman Tuhan saat ini. Takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan. Kita aman dalam Tuhan. Kita kuat dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang memberikan kepada kami. Untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap kuat di dalam-Mu. Karena Tuhan Yesus saja yang bersama dengan kami. Kami tidak perlu takut, ada ketentraman dan ketenangan dalam hidup kami. Perlindungan kami hanya dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga percaya dalam kami bersekolah, dalam anak-anak sekolah pun Engkau telah membimbing mereka. Biarlah Tuhan Yesus saja dipermuliakan dan setiap harinya kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami dan kami merasa aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan selalu dalam hidup kami. Terpujilah selalu selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, percayalah Tuhan Yesus ada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah ya ampun adik-adik, Kakak Faya kangen banget sama adik-adik. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, selama liburan ini Kakak Fanya lagi seneng banget nih belajar banyak bahasa. Nah, kebetulan kan hari ini tuh tanggal 13 Februari. Nah, besok itu tanggal 14 Februari. Hari yang spesial tuh. Hari apa sih? Iya betul, hari Valentine atau hari kasih sayang. Banyak cara untuk kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Salah satunya itu mengucapkan kata aku sayang kamu atau aku cinta kamu. Nah, untuk kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajak kalian untuk bikin video ucapan pendek. Kalian tinggal ngomong, aku sayang kamu atau aku cinta kamu, tapi dalam bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Nih, coba Kakak Fanya kasih contoh. Coba misalnya bahasa Inggris. I love you. Nah, terus ada bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin, wo ai ni. Terus bahasa Prancis, je t'aime. Terus bahasa apa lagi ya? Bahasa Korea, saranghaeo. Terus
bahasa Swedia, Jag älskar dig. Ada bahasa apa lagi ya? Bahasa Jepang, Aishiteru. Terus apa lagi ya? Masih banyak nih. Ada, bahasa Spanyol, Te amo. Terus ada bahasa Jerman, Ich liebe dich. Terus apa lagi ya? Oh iya, bahasa India, Muche tumse pyare. Dan ada satu lagi yang biasanya opa kakak Fanya bilang, itu dalam bahasa Belanda, Ik hou van jou. Nah, di video ucapannya adik-adik bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang kakak Fanya contohin tadi, atau bisa bahasa lainnya juga nggak apa-apa, boleh banget. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai bikin video ucapannya, jangan lupa dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa ya, kakak Fanya tunggu. Kakak Fanya nggak sabar deh untuk nonton video ucapan kalian. Oke, sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Happy Valentine. Dah.